Kita mulai dari atas ya. Wa ma'na dzalika anna nafsa sharat dallalan ay mula'ibatan ma'a sahibiha. Thumma bayyana al-musannif tadallulaha ma'ahu biqaulihi tamannihi ay fataratan ta'muruhu nafsu
bi ayyatamanna ma ba'uda husulan kal jannati wa thawabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ma'na dzalika, dan makna kalimat di atas. Di atas itu kalimat yang mana? Kalimat di sini, di kalimat di halaman sebelumnya, ya. Dan jadilah nafsunya, ya, wasorat nafsuhu al-jahilah. Jadilah nafsunya itu nafsu yang bodoh. Nafsu yang bodoh di halaman 35 itu loh kalimatnya. Dan jadilah nafsunya nafsu yang bodoh, yang selalu memerintahkan kepada keburukan, dan nafsunya itu selalu bersikap manja terhadap orang yang memiliki nafsu. Jadi nafsu itu, ya, seringkali saya katakan kepada kalian semua bahwa nafsu itu tidak 100% itu dibuang. Ya, kita punya nafsu nih. Di dalam diri kita itu kita punya nafsu. Setiap manusia, setiap yang berakal, bahkan yang gak berakal sekalipun, itu pasti punya nafsu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola nafsu kita, ya. Bagaimana cara agar nafsu yang ada dalam diri kita itu bisa diatur. Contoh, nafsu 100%. Itu gak semuanya 100% kita buang. Ya. Karena nafsu yang buruk, ya, nafsu yang jelek itu hanya nafsu yang menuntun kepada keburukan. Nah, sementara nafsu yang baik bagaimana? Contoh, nafsu ketika mau makan. Nafsu makan. Ente nggak nafsu makan, mati ente. Mati. Ya. Nggak nafsu makan, pertama. Terus nafsu sama perempuan. Ente kalau nggak punya nafsu sama perempuan, nggak bakalan punya anak sampai kapanpun. Ya. Jadi bukan berarti nafsu itu dibuang 100%, namun dikendalikan. Hah? Apaan sih? Ya. Jadi nafsu itu harus dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan, nafsumu membunuh. Ya. Jadi kalau nggak dikendalikan itu ya justru malah akan berbalik menusuk diri kita sendiri. Namun bukan berarti nafsu itu dibuang secara seluruhnya. Namun nafsu yang bagus adalah nafsu yang dikendalikan. Nafsu seperti apa? Nafsu untuk makan. Nafsu untuk makan ya jangan nafsu terus makan sepanci habisin sendiri, ya enggak. Kalau emang busung mas? Busung. Gorengan. Nafsunya itu digunakan nafsu untuk makan, tapi jangan digunakan terlalu banyak. Nafsu ya pokoknya lapar nih, pengen makan. Makanlah tapi secukupnya, jangan kayak orang gila. Nafsu mentang-mentang lapar nih, depan muka nasi uduk 5 bungkus, masih ayam lagi pagi. Mas, nasi uduk 5 bungkus, makan diri, buk. Itu namanya nafsunya berlebih. Jadi harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, itu akan membunuh diri kita sendiri. Contoh yang lain, nafsu ketika makan, ya ketika kita buka puasa, paling sering tuh, ya paling sering ketika kita buka puasa. Wow, mau maghrib nih, depan muka es teler, es kelapa, es jeruk, es ucuk, semua tuh depan tuh. Nah, belakangnya level 2 nih, gorengan. Terus level 2 gorengan, lontong, sosis bakar, bihun, itu level 2. Nah, belakangnya level 3 nih, ayam geprek, soto, mie ayam, nasi padang tuh level 3 tuh. Jadi udah mati lah. Ribet. Mati. Jadi nafsu yang buruk tuh biasanya kalau ketika kita puasa tuh pengen semua tuh dijejerin semua tuh depan muka. Tapi pas udah azan nih, ya, pas udah azan yang dimakan apa? Es sama gorengan doang. Gorengan paling 4 biji. Kalau kriuk kentak esnya tuh itu segelas tuh habis bluk. Akhirnya apa? Kekenyangan.
Padahal semua udah di depan muka tuh. Tapi nafsunya diam-diam. Nah, itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Itu nafsunya jelek. Jadi gimana ya? Jadi memang nafsu itu bukan berarti dibuang secara seluruhnya, namun jangan semena-mena nafsu, Pak. Mentang-mentang punya nafsu, mentang-mentang punya akal, terus digunakan semaunya sendiri, ya nggak bisa. Jadi nafsu yang baik, ya saya ulangi lagi, nafsu yang baik adalah nafsu yang dikendalikan oleh siapa? Diri kita sendiri. Kita pengen nih punya duit 100.000, kita pengen beli apa nih, misalkan bakso, mie ayam, banyak dah. Sama pilihannya buat top up. Lebih mending mana? Beli bakso mas. Nafsu jelek berarti. Kamu dapat 100.000 nih buat sehari. Ya, pilihannya buat beli makan, buat beli minum, buat beli jajan, buat beli ngerokok misalkan. Nah, sama buat top up 100.000. Top up dulu mas. Top up dulu terus kamu nggak makan sehari. Makannya di rumah mas. Wah, otakmu gangguan berarti. Otakmu segini. Iya, benar. Cuman saya lagi berandai-andai kamu cuma punya uang 100.000. Jangan disampaikan sama dirimu sendiri. Aduh. Kan bapak lu lagi nggak laku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jangan ngambek ya. Ntar ngambek nggak maju. Ntar Toto bikin maulid sendiri. Udah. Dan makna kalimat wa ma'na dzalika anna nafsa sharat dalalan ay mula'ibatan ma'a sahibiha. Dan makna kalimat yang tadi itu, nafsu yang bodoh itu adalah bahwa nafsunya itu jadi bermanja-manja ria, yakni bercumbu rayu terhadap pemilik. Maksudnya gimana? Ente kalau udah terbiasa ngelakuin hal jelek, sadar nggak sadar pasti itu dianggap biasa. Pasti. Ente kalau sudah terbiasa ngelakuin hal yang buruk, ya, itu secara sadar ataupun tidak sadar pasti akan secara otakmu ini, secara nggak langsung pasti akan terasa biasa. Apa contohnya? Makan sambil berdiri. Boleh nggak sebetulnya? Tapi seringnya berdiri apa duduk? Alhamdulillah. Tergantung situasi kondisi mas. Tergantung situasi kondisi. Iya. Kalau Apalagi makan bisa harus bola. diri, Mas. Kalau di rumah harus diri. Kalau Kenapa? duduk habis dimintain. Oh gitu. Kalau makan dipakai piring duduk mas. Ya. Jadi memang kadang ada yang seperti itu. Nafsu itu yang kalau kita turutin terus menerus, ya. Kalau kita turutin terus menerus nafsu kita itu, kita akan menjadi terbiasa. Padahal itu sesuatu yang dilarang. Paham ya? Jadi kita membiasakan supaya diri kita itu memakan atau mengambil sesuatu itu yang baik. Karena nanti secara tidak langsung kita akan, alhamdulillah jadi baik. Itulah kenapa alasan saya kalau dia habis maghrib itu, jadi kalau yang sekarang yang gede-gede nggak apa-apa, mau diterapin. Cuman yang habis maghrib udah mulai diterapin. Jadi kalau ada kalimat kotor yang keluar dari mulut, itu push up. Misalkan keluar botol lu gitu. Itu 5. Nah, kedua keluar lagi nih, naik lagi 5, 10. Keluar lagi ketiga, naik 15. Tuh terus begitu. Jadi supaya apa? Supaya nanti terbiasa. Kita mulai dari situ tuh. Sedikit. Nanti lama-lama kita bakalan terbiasa sendiri. Karena kalimat yang keluar dari mulut kita, kalimat yang jelek itu biasanya memang karena terbiasa nggak sadar. Kucing gitu. Itu terbiasa itu namanya. Terbiasa namanya. Main ntar gerobak chicken. Aduh. Ya. Jadi memang harus dibiasakan ya. Sesuatu yang baik itu harus dibiasakan. Jangan malah dianggap remeh.
cuman makan berdiri ini. Besok lah kalau udah tua gue latihan makan duduk. Iya ber. Ntar makan duduk tiduran. Soalnya kamu udah gak bisa bangun, tangannya gak bisa ngapain. Makan dari selang. Ini makan dari selang udah. Ya, jadi makanya kata ulama yang terkenal itu kan, akbil nafsaka khamsan qabla khamsin. Ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ingat sehat sebelum sakit. Jadi ketika kita sehat, kita lakuin tuh biasa kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakuin. Ya mulai aja misalkan sehari ente nih, gue mulai besok gue mau ngelakuin kebaikan kecil aja. Misalkan mulai besok gue mau kalau nemu batu di pinggir jalan gue mau pinggirin. Jadi sehari boleh, ya boleh, mau ente jadi ntar gusuran tuh selama 5 tahun bersih. Jadi tiap pagi ente bersihin atu. Nah, misalkan saya membuat contoh seperti itu. Misalkan ente atau hal lain, mulai besok gue biasa ini selama seminggu gue mau makan sambil duduk. Udah tuh dalam seminggu lakuin pokoknya setiap kita mau minum lakuin. Kalau perlu catat tuh di kamar. Jangan sampai makan sambil duduk. Atau enggak jadi wallpaper HP itu, jangan makan atau minum duduk. Karena saya kadang seperti itu. Kalau ngapalin tuh saya sering kayak gitu. Jadi saya tulis, bisa jadi saya taruh di wallpaper, bisa jadi saya taruh di kamar, bisa jadi saya catat di mana. Yang pokoknya itu selama saya sering lihat, insya Allah itu bakal mudah hafal, bakal mudah terbiasa. Jadi itu untuk motivasi dirimu sendiri, karena sesuatu yang baik itu memang harus dibiasa. Kalau nggak terbiasa ya susah. Contohnya, ente nggak biasa baca Quran, ya. Terus ketika baca Quran baru pertama kali setelah 50 tahun misalnya, selama 50 tahun nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Arab, baca Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan, karena lidah itu dalam kosakata bahasa Arab ketika kita itu tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab, itu pasti susah. Ya. Kayak saya misalkan tadi baca doa Maulid bisa cepat kayak begitu ya, karena memang terbiasa baca Arab, terbiasa baca Al-Qur'an. Tapi orang yang nggak terbiasa coba suruh cepat gitu, nggak bakalan bisa, karena memang lidahnya tidak terbiasa. Jadi dibiasakan. Nah, ini informasi ya. Jadi kalau kalian mau misalkan ada yang mau belajar Quran, itu di rumah saya nyediain waktu. Habis Isya 7:30, cuman setengah jam, paling lama 45 menit lah. Itu setengah jam. Itu belajar tajwid. Jadi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari itu ya. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Itu selama 3 hari itu, yaitu seminggu 3 kali, seminggu 3 kali setiap 7:30. Jadi kalau yang mau ikut silakan, itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Yang mau ikut, yang mau belajar lagi silakan, saya kasih waktu. Soalnya udah ada 4 atau 3 orang termasuk Apis, Lana, sama abangnya Lana itu ikut di rumah. Jadi kalau mau belajar lagi soal tajwid dan lain sebagainya, mulai dari nol itu mulai hari Senin besok ya. Ini baru 3 pertemuan, jadi memang baru bener-bener masih dalam tahap awal. Jadi mumpung belum telat, ntar kalau udah masuk ke bab lain itu malah lebih bingung kalau emang mau ikut ya. Jadi mulai hari Senin, Selasa, sama Rabu. Baik, kita lanjut. Tsumma bayyana al-musannif tadallulaha ma'ahu biqaulihi. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan kemanjaan nafsu terhadap orang itu dengan ucapan beliau, nafsunya memberi angan-angan kepada orang tersebut atau orang itu. Jadi nafsunya itu hanya memberikan angan-angan kepada orang itu. Jadi nafsu itu hanya sifatnya sementara. Ya. Contoh tadi tuh ketika kita buka puasa, kita pengen makan gorengan, pengen makan lontong, pengen makan bihun. Biasanya kan kalau belum buka puasa kan begitu tuh. Kalau 5:30 jam 5 tuh beli apa ya? Akhirnya semuanya dibeli tuh. Pas lagi ngabuburit tuh semua dibeli. Lontong dibeli, gorengan dibeli, bakwan dibeli, bihun dibeli, Indomie goreng Indomie dibeli, ayam geprek dicicil.
Jadi semua dibeli terus ya. Semua dibeli. Tapi kenyataannya apa? Ketika pas adzan maghrib yang kemakan paling apa? Es, atau nggak teh hangat, sama gorengan. Maroko mas sama rokok sebatang. Paling biasanya begitu tuh. Tapi yang dibeli, sabrek-abrek. Itu namanya nafsu. Kita pengen beli ini, tapi nyatanya nggak kemah. Nah itu makanya maksud Imam Ghazali itu kayak gitu. Jadi nafsu itu hanya memberi angan-angan, ya, hanya memberi bahwa itu enak, itu enak. Tapi belum tentu kita sanggup. Paham ya? Jadi itu nafsu namanya. Lalu kemudian fataratan ta'muruhun nafsu bi ayyatamanna amma ba'du husulan kal jannati was thawabil 'azim. Fataratan yakni sesekali fataratan yakni sesekali nafsu itu ta'muruhun nafsu itu memerintahkan orang tersebut atau orang itu bi ayyatamanna dengan memberikan angan-angan ma ba'da husulan yang masih jauh dampak atau hasilnya kal jannati wat thawabil 'azim, seperti contoh akan meraih surga dan pahala yang besar. Jadi nafsu itu seakan-akan yang memberikan angan-angan bahwa kamu tuh bakal dapat pahala, bakal dapat surga. Padahal nafsunya itu hanya menuntun kepada keburukan. Nah ini khususnya di bab yang ini ya, di bab yang tentang ulama yang buruk. Karena apa? Di halaman sebelumnya, di halaman 35 dijelaskan ulama itu banyak sekali yang justru bukannya dia mengajak kepada kebaikan, tapi dia justru mengajak kepada keburukan. Contohnya apa? Mengajak kepada cinta akan mencintai hal-hal yang berbau dunia. Jadi bukannya mengajarkan tentang kebaikan dan akhirat, tapi justru malah mengajarkan supaya orang-orang semakin mencintai dunia. Padahal ya kalau dipikir-pikir buat apa sih dunia terlalu banyak gitu. Karena yang penting itu kita hanya cukup. Makanya sekarang lagi terkenal tuh Allahul Kafi, Rabbul Kafi, Qasadul Kafi, Wajibna Kafi, terus akhirnya. Jadi ya Allah, jadi kita minta supaya kita itu dicukupkan oleh Allah. Gak perlu banyak-banyak, gak perlu rezeki yang melimpah, yang penting cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah. Kan begitu ya? Iyalah. Amin. Tapi insya Allah anak sini mah sukses semua. Yang penting jangan kebanyakan jangan kebanyakan gak jelas aja. Kalau mau sukses nilai matematika 0,1. Misalkan ente mau jadi orang sukses, matematika aja hitung-hitungan aja masih belum bisa. Dong gimana mau sukses? Misalkan jadi ya orang sukses itu kan di Ta'limul Muta'alim udah banyak dijelaskan ya. Yang penting kita harus bersungguh-sungguh. Ente sukanya apa? Ente minatnya apa? Ente suka di bagian apa? Ya tekuni itu sampai ente sukses. Jangan malah loncat-loncat. Ya. Misalkan di bulan ini gue lagi seneng apa nih? Misalkan lagi seneng motor nih. Akhirnya motor tuh beli motor, dibongkar, dibenerin, segala macam lah. Nah tapi ketika nanti bulan depan ganti lagi minatnya, gue pengen jadi pilot. Akhirnya jalan-jalan ke bandara tuh, jalan-jalan ke bandara, lihat pesawat kan pilot. Jangan negatif ya, pada lihat pesawat. Terus misalkan kita mau jadi mau jadi polisi, terus tiba-tiba ada orang naik motor nggak pakai helm, ente berhentiin, mas berhenti. Ente dikeplakin orang ya.
Jadi memang harus sesuai dengan minat dan apa yang kita ingin. Kalau ente minat di bagian polisi misalkan, ya udah, ya belajar untuk bagaimana caranya jadi polisi yang benar. Misalkan ikut tes. Tesnya apa aja nih kalau mau ikut tes polisi? Harus A, B, C, D, E, F, G sampai Z, itu semua dikerjakan. Jangan mau jadi polisi tapi justru malah jualan sabu-sabu, ya jangan. Ya. Jangan. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ente pengen jadi tentara, ya, tapi nggak pernah mau ngurusin badan misalkan. Badannya nggak keurus, rambut compang-camping, badan nggak jelas, kurus krempeng, itu gimana mau jadi tentara? Ya. Misalkan, misalkan, kan orang kan minatnya di masing-masing, ya. Kalau misalkan mau jadi tentara, ya badannya harus proporsional ya, badannya proporsional, six-pack, gemuk. Hah? Saya udah mencoba buat nggak bahas jempol. Megang senjata ini susah. Kalau megang senjata lagi sama susah. Yes. Susah dibanding semua. Jadi balik lagi. Jadi ya ulama itu ya macam-macam gitu. Ulama itu banyak ya. Jangankan kita yang hidup di era milenial. Kalau sekarang apa bahasanya? Milenial bener ya? Milenial. Generasi milenial. Dulu di zaman para ulama salaf pun itu banyak ulama yang berbeda pendapat. Ya. Jangankan di zaman sekarang yang kita istilah kasarnya ilmunya nggak seberapa. Dulu di zaman salafus sholihin, para zaman-zaman imam madhab, itu mereka juga berbeda pendapat, tapi mereka menyikapi perbedaan pendapat itu dengan cara yang paling baik. Imam Syafi'i, Imam Malik beda, pendapatnya beda. Imam mandi. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik itu berbeda pendapat, padahal dia masih satu guru, satu ilmu. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu masih murid dari Imam Malik. Tapi muridnya beda pendapat sama gurunya. Tapi bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik saling menghormati satu sama lain. Beda kalau anak sekarang. Kalau orang sekarang beda pendapat sama guru, udah ketemu aja melengos. Enggak saya enggak nyindir ente sebenarnya. Jadi ya memang begitu. Semakin berbeda zaman, ya, semakin berbeda dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya para ulama dulu ya, kalau beda pendapat ya udah biasa gitu. Cuman kalau orang sekarang ulama A sama ulama B beda pendapat, udah lapor-laporan polisi. Yang satu ngelaporin yang satu, ya dia yang satu juga ngelaporin yang satu. Udah begitu aja terus sampai kiamat, nggak rapi-rapi. Makanya ya udahlah, makanya saya jujur aja ya, saya pribadi saya menjadi orang itu yang nggak usah terlalu ambil pusing lah. Mau ada yang ngalahin ya monggo, mau ya ada yang musuhin ya monggo, saya nggak pernah peduli. Karena yang harusnya kita pedulikan itu satu, yang penting kita masih bisa ibadah cukup udah, nggak usah macem-macem mau bikin gue mau kelihatan kayak majelis lain gitu. Ngapain sih ya udahlah, yang penting kita masih bisa ibadah, masih bisa ngelakuin hal-hal yang baik, ya udah alhamdulillah. Nggak usah macem-macem ya, karena itu tadi nafsumu membunuh. Semakin banyak kamu yang kamu inginkan, maka semakin besar kemungkinan kamu dibunuh. Maksudnya dibunuh bukan dimatiin, tapi semakin dihancurkan. Semakin besar nafsumu, semakin besar kemungkinan orang merusak dirimu. Ya. Jadi itu terkait dengan nafsu.
wa tarajjihi au wa taratan ta'muruhu nafsuhu bi ayyatarajja ma sahula usuluhu kal mali wa kathratil itba wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan agar tidak terlalu larut malam ya. Jadi kita cukupkan. Baik, kita akan cukupkan taklim kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, apa yang kita tulis menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah untuk kita semua fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa kulliyatin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir